Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, amin. Dalam film ini menceritakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan dan juga dikenal selalu menghabisi siapa saja yang mengganggu mereka. Pimpinan mereka mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Dia tidak mau anaknya ikut terjerumus ke dalam bisnis ayahnya. Sehingga dia berdoa agar anaknya itu bisa jadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Suaminya itu memiliki anak buah yang banyak dan mereka terlihat seperti keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Malam tiba mereka semua tertidur dengan lelap. Sekelompok orang diam-diam masuk ke dalam rumah mereka saat ingin melakukan aksi mereka, tiba-tiba bayi yang ada di dalam kandungannya menendang sehingga suara teriakan terdengar. Lalu mereka semua pun terbangun dan melihat serangan dengan cepat sang ayah dan semua anak buahnya menyerang mereka satu persatu. Sedangkan istrinya sedang melakukan proses kelahiran anak sang pemimpin. Saat bayinya keluar dan suara tangisan pun terdengar, lalu dengan sangat sedih nenek itu mengatakan, "Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya." Saat itulah bayi tersebut dirawat dan dibesarkan oleh sang ayah serta paman dan juga semua anak buahnya. Paman bayi itu pun memberi dia nama Sultan. Saat bayi itu dibesarkan banyak tindakan dan kejadian yang mereka lakukan. Sedangkan sang bayi Sultan sedikit demi sedikit dia mulai tumbuh besar. Mereka terlihat seperti keluarga, menganggap Sultan adalah keluarga mereka sendiri. Di samping itu mereka terus melakukan pembunuhan di mana-mana sambil membesarkan Sultan. Di mana-mana terjadi kericuhan dan keributan dan juga korban berjatuhan. Hari berganti bulan, tahun berganti tahun, Sultan pergi ke luar negeri untuk bersekolah dan sekarang saatnya Sultan akan pulang. Di rumah Sultan sedang diadakan acara penyambutan Sultan, sedangkan ayah si Sultan sedang ada seseorang yang menemuinya. Dia menceritakan desanya sedang diserang orang-orang, dipaksa untuk menjual semua tanah pertanian mereka. Jika ada yang melawan, maka mereka akan dihabisi tanpa ampun oleh Jayendra. Kelompok itu dikenal cukup berbahaya dan tidak segan-segan untuk membunuh orang yang menghalanginya. Dari dasar itulah sang ketua desa tersebut meminta bantuan ayah Sultan untuk membantu mereka agar desanya terbebas dari siksaan yang telah kelompok Jayendra lakukan. Kemanapun mereka meminta bantuan tidak ada yang peduli, sehingga harapan mereka satu-satunya hanya kepada ayah Sultan. Ayah Sultan pun berjanji akan membantu dan membuat tanah itu hijau kembali. Ayah Sultan dan paman membicarakannya, dia akan membantu untuk menebus dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan melakukan kebaikan kali ini. Sultan pun tiba, dia terlihat sangat gagah dan semua anak buah ayahnya menyambut meriah kedatangan Sultan. Mereka terlihat sangat akrab, persis seperti keluarga dan saudara yang tidak bisa dipisahkan. Setelah itu Sultan menunjukkan sebuah program pembuatan robot yang dia lakukan. Dia pun dapat pujian dari semua orang-orang. Lalu datang pengantar pizza, tapi tiba-tiba mereka menembak dan satu persatu rekan dan ayah Sultan terkena tembak. Banyak rekan dan anggota mereka masuk RS. Seorang anak menangis dan seorang ibu mengadu kepada Sultan tentang ayahnya yang bisa mendidiknya dengan baik tetapi tidak dengan anak-anak orang lainnya. Sedangkan ayahnya Sultan sangat sayang kepada si Sultan, dia pun melihat Sultan akan pergi lagi dan memberi cincin pemberian ibunya untuk diberikan kepada pasangannya. Tetapi Sultan sangat kecewa melihat kejadian itu karena banyak air mata yang mengalir atas kejadian itu. Ayah Sultan berpesan agar menjaga mereka jika suatu saat ayahnya pergi. Pagi pun tiba, Sultan dibangunkan dengan banyak orang-orang yang menangis dan ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Seseorang melaporkan tentang penembakan malam itu, ternyata yang melakukan anggota kepolisian yang ingin membunuh mereka semua karena banyak kejadian yang mereka lakukan. Setelah itu Sultan pun mencoba untuk menemui komandan kepolisian dan berbicara kepada komandan tentang permasalahan yang terjadi saat ini. Dia meminta kesempatan agar pembunuhan tidak terjadi kepada pihak anak buah ayahnya. Sultan berjanji akan mengubah mereka agar tidak melakukan kesalahan lagi. Komandan polisi pun memberi waktu kepada Sultan 6 bulan, dalam masa itu tidak boleh ada laporan kejahatan mereka. Kesepakatan itu pun terjadi sehingga Sultan harus menjaga mereka. Sedangkan paman Sultan menerima telepon bahwa desa mereka dapat serangan lagi dan ada 2 korban yang dibunuh. Paman Sultan pun sedang berkomunikasi dengan para anggota lainnya tentang permasalahan desa itu. Salah seorang anggota mereka tidak terima atas keputusan paman Sultan, dia pun dapat tawaran untuk bertarung untuk mengetahui siapa yang pantas jadi pemimpin. Saat mereka bertarung Sultan pulang lalu mereka berhenti. Sultan pun marah pada mereka atas tindakan mereka. Dia tidak mau ada kekerasan di antara mereka karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Sultan pun tidak jadi berangkat ke Jepang karena dia memikirkan anak buah ayahnya itu karena baginya mereka adalah keluarganya.
Sedangkan Paman Sultan mengatur rencana untuk mengirim sebagian anggota mereka ke desa yang ditindas itu karena mendiang ayah si Sultan sudah berjanji akan membantu desa itu. Saat mereka menyelinap keluar ketahuan oleh Sultan, disitulah salah satu dari mereka mencari-cari alasan agar bisa pergi. Sultan memikirkan bagaimana bisa menjauhkan mereka dari masalah sehingga dia pun setuju untuk mencari pasangan pada salah satu anggota mereka. Sultan pun berangkat ke desa itu dan semua anggota dikurung agar tidak melakukan kesalahan di luar sana. Saat Sultan sampai ke rumah itu, dia pun terpesona saat pertama kali memandang seorang gadis yang cantik sekali. Karena acara itu hanya permainan saja, sehingga pria rambut kribo itu menjawab tidak mau dengan gadis cantik itu. Sehingga Sultan pun merasa senang dan mengatakan dia suka kepada gadis itu dan akan menikahinya. Tetapi gadis itu menolak Sultan karena dia tidak mau karena itu semua hanya sandiwara. Karena sesungguhnya kedatangan mereka ke sana hanya untuk membantu warga di sana yang sedang mendapatkan kesulitan tentang tanah pertanian mereka yang akan dirampas oleh kelompok Jayendra. Sultan pun mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahu mereka agar tidak melakukan tindakan bodoh. Selama dia berusaha mendapatkan persetujuan cintanya pada gadis itu, dia pun memutuskan untuk tinggal di desa itu selama 6 bulan. Saat Sultan keluar, mereka semua pun dikurung di ruangan itu. Tetapi pamannya keluar secara diam-diam untuk mengikuti Jayendra penjahat yang akan merebut lahan pertanian mereka. Sedangkan Sultan pergi untuk mencari dan berusaha mendapatkan cintanya kepada gadis cantik itu. Saat Sultan menemui gadis itu, dia malah marah-marah padanya. Sedangkan Paman Sultan sedang sibuk mengikuti Jayendra. Di sisi lain, Sultan terus berusaha untuk mendapatkan cinta dari sang gadis cantik itu. Saat dia sedang mencoba untuk merayunya, gadis cantik itu pun mengeluarkan jurus tusuk pentol, jeritan pun terdengar. Saat malam tiba, satu keluarga ingin pergi dari sana karena sudah tidak tahan dengan kelaparan keluarganya. Gadis cantik Rukmini pun berbicara pada Sultan tentang permasalahan kampungnya. Dia ingin desanya itu hijau kembali dan dia juga akan menikah dengan orang yang bisa mewujudkan desanya hijau kembali. Seseorang sedang memberi pemahaman tentang tanah pertanian mereka yang harus segera dilakukan penanaman padi agar lahan pertanian mereka tidak dapat diambil alih oleh orang yang akan merampas hak-hak mereka. Karena dengan itulah akan bisa menyelamatkan tanah pertanian mereka. Salah satu warga desa sedang menangis tentang nasib mereka di depan Sultan, berharap agar Sultan bisa membantu. Di tempat lain, Paman Sultan sedang melakukan proses penyerangan terhadap Jayendra. Saat dia menghubungi pria kribo agar Sultan tidak datang ke pasar, tetapi Sultan sedang menuju ke pasar. Paman Sultan melakukan itu semua untuk membantu warga desa pertanian itu. Jayendra pun tiba ke pasar lalu memukul orang-orang di pasar. Kelompok Paman Sultan sudah sangat siap dan geram terhadap kelakuan kelompok Jayendra yang suka memukul orang-orang desa itu. Mereka pun siap-siap untuk menyerang, tetapi terhalang dengan muncul satu bas angkot dan ternyata Sultan tiba di pasar sehingga dengan terpaksa Paman Sultan membatalkan penyerangan. Salah satu anggota mereka terlihat sudah sangat siap, lalu salah satu dari mereka langsung mengejar untuk membunuh Jayendra, tetapi ketahuan oleh Sultan dengan cepat, dia langsung menghalangi anggotanya itu. Saat itulah Sultan sangat marah kepada mereka karena dia tidak mau salah satu dari anggota dia dapat masalah dari polisi karena polisi sudah memberi Sultan kesempatan agar mereka semua tidak melakukan kesalahan apapun lagi. Tiba-tiba warga desa datang dan melaporkan Jayendra sedang menghancurkan desa mereka dan memukul semua warga di sana. Mereka juga mengatakan tidak ada satu orang pun termasuk pemerintah yang mau membantu mereka. Hanya ayahnya yang mau membantu mereka dari tindakan Jayendra. Sultan pun pergi ke sana dan semua anggotanya dikurung agar tidak bisa keluar. Di sana Jayendra terlihat sedang memukul salah satu warga desa di sana. Jayendra pun menyuruh pergi Sultan karena tidak memiliki masalah dengannya. Karena Sultan sudah berjanji kepada komandan polisi agar tidak ada kekerasan dari kelompoknya, maka dari itulah Sultan dengan berat hati berbalik pergi. Tetapi saat dia pergi, getaran sakit di hatinya terasa sekali saat salah satu warga dicambuk oleh Jayendra. Saat itulah Sultan tidak tahan, dia pun mulai melawan dan menghajar Jayendra serta anak buah Jayendra. Dengan mudah Sultan melawan dan memukul dengan keras anak-anak buah Jayendra. Rasa kemanusiaannya bergejolak. Jayendra seorang penjahat yang sangat ditakuti, dengan mudah Sultan menghajar dan mengalahkan mereka.
Warga desa pun sangat senang atas bantuan Sultan. Dia pun diarak keliling desa dan melihat gadis Rukmini, wanita yang disukainya, tetapi Rukmini masih saja tidak menerima cinta Sultan. Di tempat lain terlihat seorang bos tua berkacamata. Anggota Sultan pun sedang makan bersama, tetapi Sultan hanya memandang wanita Rukmini, gadis yang dia sukai. Tapi dia malah cuek saja. Sultan pun dapat telepon dari seseorang agar menjaga anggotanya tetap tidak melakukan kebodohan karena polisi akan menembak siapa saja yang melakukan kejahatan. Sultan mulai berpikir bagaimana bisa mengatasi mereka agar tidak melakukan kejahatan lagi. Setelah itu kepala desa mengucapkan terima kasih kepada Sultan yang telah membantu desa mereka. Dia pun dipanggil ke atas panggung. Disitulah Sultan mendapatkan ide dan dia memutuskan untuk tinggal 5 bulan lagi di desa itu dan melakukan pertanian beserta semua anggota Sultan. Dia pun meminta pinjaman lahan pertanian. Para warga desa pun mengadakan musyawarah tentang permintaan Sultan. Di antara mereka ada yang mau memberi, ada juga yang tidak mau memberi. Tetapi akhirnya ada juga yang mau meminjamkan lahan pertanian mereka untuk dikelola oleh Sultan. Sedangkan para anggota Sultan yang sudah dianggapnya sebagai saudaranya, mereka juga merasa tidak nyaman dan tidak mau jadi petani. Tetapi mau tidak mau mereka semua pun mulai membajak tanah dan Sultan pun mengirim beberapa foto ke komandan polisi bahwa dia sudah berhasil mengubah mereka jadi petani. Satu persatu mereka semua pun membajak sawah bersama-sama warga desa itu. Sultan pun merasa senang melihatnya. Sawah mulai terbentuk, tanah mulai dibajak terus-menerus. Setiap hari mereka terus membajak sawah sampai jadi bisa ditanami padi. Tetapi Sultan masih saja belum mendapatkan cintanya gadis Rukmini. Dia masih saja terlihat cuek dan tidak menyenangkan. Benih pun mulai ditaburkan, mereka berharap padi bisa tumbuh dengan subur. Sedangkan di tempat lain terlihat bos tua berkacamata yang sedang menemui Jaendra yang masih dirawat di RS. Para anggota Sultan sudah mulai bosan dan mereka ingin kembali, tetapi Sultan marah dan menghukum mereka. Lalu salah satu anggota ada yang ingin melawan Sultan, tapi anggota berbandan kekar tidak suka melawan Sultan. Dia pun menghajar pria brewok itu. Paman Sultan menemui Sultan bertanya tentang jalan pikirannya yang menjadikan mereka sebagai petani yang dulu dikenal sebagai penjahat. Apakah ini semua karena wanita itu? Tidak paman, tapi ini kulakukan demi keluarga kita semua. Aku ingin mengubah mereka agar menjadi orang baik. Besok harinya bos tua kacamata sampai ke desa mereka dan Sultan juga nampak hadir ke sana. Bos tua kacamata berusaha untuk membujuk Sultan dengan uang karena semua orang sangat membutuhkan uang. Jika dia pergi dari desa itu akan diberi uang oleh bos tua kacamata. Sultan berkata, jangan coba-coba mengambil tanah mereka, jika kau berani maka kau akan lihat kemarahan mereka. Dengan wajah kesal dan marah bos tua langsung pergi tanpa bisa melakukan apapun. Bos tua pun merencanakan untuk membunuh Sultan. Saat malam tiba sekelompok orang tiba ingin membunuh Sultan. Dengan hati-hati mereka melaju agar tidak membangunkan anggota Sultan yang lainnya. Saat mereka sampai di depan Sultan, ternyata Sultan tidak tidur dan mengingatkan mereka agar tidak membangunkan anggota yang lain. Jika itu terjadi maka kalian semua akan mati. Dengan hati-hati mereka bertarung melawan Sultan tanpa ada teriakan sedikit pun. Jika terjadi maka mereka akan mati dibuat oleh anggota Sultan yang lain. Satu persatu mereka dihajar oleh Sultan. Tiba-tiba salah satu dari mereka terbangun, semua ikut diam. Saat pria itu kembali tidur maka pertarungan dimulai lagi. Tetapi semua terbangun saat mencium aroma bau darah. Lalu Sultan dengan cepat menutupinya dan mereka pun kembali tidur. Tidak lama kemudian mereka semua melarikan diri. Keesokan harinya pria bertubuh kekar menghajar salah satu pria. Sultan melihat dia langsung menghentikan pria kekar itu tanpa melawan. Dia langsung diam saja dipukuli oleh Sultan. Sultan pun marah dan mengusir dia dari sana. Pria brewok meminta maaf atas kesalahan pria kekar. Lalu seorang ibu datang bahwasanya pria kekar itu tidak salah, dia hanya membela seorang gadis yang ingin diperkosa oleh pria yang dihajarnya. Sultan pun langsung bangun dan meminta maaf pada pria kekar. Tapi dia langsung pergi dari sana. Pria brewok mulai menghasut pria kekar untuk pergi dan membangkang dari Sultan. Pagi tiba saat kakek melewati persawahan, mereka semua dibangunkan. Ternyata sawah mereka mulai ditumbuhi oleh padi dan mereka semua merasa senang dengan kehijauan itu. Salah satu warga berterima kasih dan wanita gadis cantik Rukmini ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Dia terlihat mulai luluh pada Sultan. Sedangkan bos tua kacamata mulai kesal karena kontrak bisnisnya terhadap tanah desa itu sudah dibatalkan.
Malam tiba Rukmini wanita cantik datang dan mengatakan dia akan mengurus rumah tangga tetapi dia tidak bisa meninggalkan desa ini. Dan Rukmini gadis cantik itu menerima cinta Sultan dan mereka akan segera menikah. Akhirnya Sultan pun mendapatkan cintanya dengan Rukmini, dia pun langsung menikahkan Rukmini dengan pesta yang sangat meriah. Sawah mereka pun sangat tumbuh subur dengan hasil padi yang begitu bagus. Warga desa mulai sangat hidup makmur dengan hasil panen padi dan menghasilkan beras. Sultan pun menjual satu rumah peninggalan ayahnya untuk membeli 2 hektar tanah untuk masing-masing anggotanya. Saat mereka pulang tiba-tiba bas mereka tumpangi bocor bannya. Tiba-tiba seseorang menyerang Sultan dengan cepat. Paman Sultan menyelamatkan Sultan dan dia pun terkena tusukan. Mereka terus menyerang Sultan hingga bas yang ditumpanginya meledak. Sedangkan paman masih dalam keadaan sekarat dan akhirnya paman Sultan meninggal dunia. Tangisan Sultan pecah dan juga semua anggota mereka ikut menangis karena kehilangan anggota mereka yang sangat mereka sayangi. Bos tua menghubungi Sultan dan mengatakan kau akan hancur dan berhati-hatilah. Tiba-tiba semua anggotanya mulai marah dan ingin membalas kematian paman Sultan, tetapi Sultan masih saja melarang mereka. Salah satu pria brewok juga mulai melawan dan juga pria kekar, semua orang mulai melawan atas perintah Sultan. Akhirnya mereka akan bertarung untuk menentukan siapa yang berhak jadi pemimpin. Dengan berat hati Sultan mengikuti kemauan pria kekar. Sultan merasa tidak sanggup bertarung dengan anggotanya sendiri. Tapi apa boleh buat, dia harus melawan dan akhirnya Sultan bisa menang dari pertarungan itu, tapi dia merasa sangat sedih. Setelah itu mereka semua pun satu persatu pergi dari desa itu. Rukmini datang berbicara dengan Sultan tetapi tiba-tiba HP Sultan berbunyi dan ternyata itu dari Jayendra yang akan datang membalas dendam kepada Sultan yang kini hanya tinggal sendirian. Sultan memberitahu warga desa, lalu warga desa menyuruh Sultan pergi, tetapi dia tidak akan pergi, tetapi dia mengungsikan warga desa semuanya. Sultan berjanji pada istrinya tidak akan terjadi apa-apa pada desanya. Dengan sedih istri Sultan pergi. Sekarang Sultan hanya sendirian saja tanpa ada warga dan juga anggota keluarganya. Ternyata warga desa ikut membantu juga dan para penjahat terlihat sangat banyak. Jebakan mulai dilakukan oleh para warga satu persatu, mereka mulai ditumbangkan oleh ranjau-ranjau buatan warga. Sultan mulai menyerang satu persatu, mereka dilumpuhkan. Warga desa juga ikut membantu dengan semampu mereka. Penjaga Sultan juga ikut membantu untuk melawan mereka semua. Sultan mengejar bos tua kacamata dan menghajarnya dengan begitu keras sampai dia tamat. Setelah itu Jayendra pun tiba dengan membawa istri cantik Sultan Rukmini. Dengan sangat merasa lelah Sultan juga harus melawan lagi, tetapi tiba-tiba dari belakang sang anggota keluarga Sultan sudah kembali. Mereka semua minta maaf dan sadar pemimpin yang sesungguhnya memang Sultan. Mereka semua pun maju untuk menyerang, dengan sangat mudah mereka melumpuhkan kelompok Jayendra. Akhirnya desa mereka pun tumbuh subur dengan pertanian dan semua anggota keluarga Sultan jadi petani yang baik, tidak melakukan kejahatan lagi. Oke guys, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan.